Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Comic Sense episode kedua bersama saya Sweta Kartika. Ini melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kan kita sudah saya cerita kenalan dulu lah, mengenai masa lalu, cerita masa kecil, tentang komik-komik apa saja yang mempengaruhi pengkaryaan saya pada hari ini. Nah, sekarang mungkin saya akan mencoba membedah komik-komik yang sudah saya bikin. Saya juga sambil ini sih refleksi sih sebetulnya apa sih yang ada di balik dapur komik-komik yang sudah saya bikin. Nah, ini mungkin episodenya temanya lebih ke di balik dapur gitu. Jadi nanti ada beberapa judul komik saya mungkin saya akan bahas per volume ya, karena kan kayak misalnya H2O Reborn misalnya. H2O Reborn saja ada 3 buku. Itu satu buku mungkin bisa 2 bahasan gitu, bisa 2 episode, karena angle-nya saya akan bahas beda-beda dari dapur pembuatannya, dari macam-macam lah, nanti akan saya coba ulik. Nah, mungkin sekedar ralat, di episode pertama kemarin kan saya bilang kalau sejak SMP, sejak kasus yang mencekam itu saya nggak ngomik lagi. Sebetulnya saya ngomik waktu itu pas SMA itu, saya ingat saya ngomik untuk majalah sekolah. Waktu itu saya bikin satu komik pendek. Pernah saya upload juga di media sosial saya, di Instagram ada, di Facebook ada, dan di Twitter juga, komik Semansa Bumen waktu itu. Jadi waktu itu ada saya dan teman-teman seangkatan, waktu itu saya masih kelas 2 SMA, itu kayak pengen membangkitkan lagi majalah sekolah, judulnya, nama majalahnya Karisma. Nah, saya bikin satu komik pendek lah tentang sekolah saya waktu itu, untuk salah satu konten di majalahnya. Tapi itu aja sih, SMA kayaknya itu aja. Saya nggak banyak bikin komik setelahnya, karena emang nggak terlalu dekat lagi dengan dunia komik waktu itu. Dekatnya ke ilustrasi atau cerita bergambar waktu itu. Nah, mungkin sekarang mulai bahas yang lebih sesuai yang saya janjikan. Pengen membuka dapur pembuatan judul-judul komik saya. Nah, mungkin saya akan mulai dari komik pertama yang saya rilis, yang membuat saya menjadi komikus profesional. Maksudnya bikin komik dibayar, diterbitin ya, kayak gitulah. Sebelumnya bikin-bikin juga, tapi unpublished lah istilahnya. Nanti saya akan bahas juga komik-komik unpublished saya, ada beberapa. Nah, tapi saya pengen untuk episode kali ini membahas The Dreamcatchers. Jadi mungkin singkat cerita dulu ya. Ketika lulus kuliah tahun 2008 itu, saya memutuskan untuk pulang kampung. Lulus dari ITB dari tahun 2008, yang lain pada ke Jakarta, pada cari kerja, ada yang stay di Bandung juga. Saya memutuskan untuk pulang. Waktu itu karena saya pikir saya sudah ada pekerjaan freelance sebagai ilustrator novel, dan saya pikir ini nggak usah di Bandung, ini mah bisa saya kerjakan di rumah gitu. Waktu itu saya udah ngerjain beberapa judul novel dari penerbit Mizan dan beberapa anakan penerbitnya. Jadi ada saya ngerjain mostly ini sih, novel-novel fantasi, dan ilustrasinya ya itu dia. Ilustrasinya itu realis, arsiran kayak gitu. Jadi saya memang bisanya di situ dan dikasih jobnya itu. 1 tahun lah lamanya saya di kampung. Terus baru tahun 2010 awal kalau nggak salah saya tuh ke Jakarta untuk kerja di sebuah agensi iklan. Nah, ada yang menarik di sini karena selama 1 tahun itu saya ngerjain ilustrasi novel itu, saya fokus belajar tentang anatomi sama perspektif, tentang dan menggambar arsitektur. Jadi turunannya dari perspektif itu apa aja, menggambar arsitektural, sudut pandang segala macam. Nah, itu lambat laun membuat saya jadi bekal untuk membuat background di dalam komik itu tanpa sadar sebetulnya. Jadi saya memang tidak merencanakan. Saya ya udah jalan aja mengerjakan ilustrasi novel. Nah, kebetulan waktu itu novel-novel yang saya kerjakan novel terjemahan ya, dari London, dari Europe lah, mostly dari Amerika juga ada. Tapi settingnya di dalam novel-novel yang saya kerjakan itu yaitu lebih banyak main arsitektural, brick, bata gitu. Jadi wah, itu saya harus mengejar itu dengan keilmuan baru, yaitu ilmu membuat background. Nah, ini menarik nih. Itu saya sama sekali tidak merencanakan. Ternyata itu mempengaruhi bekal saya untuk membuat komik. Nah, itu selama tahun 2009 sampai 2010 pertengahan lah, itu saya masih ilustrasi novel.
ada hampir 30 novel kali yang sudah saya ilustrasikan, dan mostly nafasnya sama. Jadi mereka itu memang cerita-cerita yang bersetting di kota-kota Europe ya. Kita tahu kan bangunannya kayak gitu. Jadi banyak bricknya, banyak gedung-gedung yang seperti itu, arsitekturalnya khas lah. Sementara kalau di tempat lain mungkin akan berbeda. Nah kebetulan saya dapatnya itu gitu, novel-novelnya. Saya jadi belajar arsitektur lagi, saya belajar ngarsir background segala macam dari situ. Barulah 2010 bulan apa ya? Kalau nggak salah sih bulan Agustus. Itu teman saya Toto Endranto yang bikin Prajurit Dewa ini ngasih informasi. Ini ada lomba sayembara komik. Wah, saya kaget kan. Sayembara komik apa gitu? Ini komik koloni gitu. Nah, ini saya langsung kayak ada lampu yang bersinar gitu di kepala. Koloni gitu kan. Oh, kayaknya saya tahu nih. Dulu itu kan era-era hunting komik Indonesia itu kan lagi gencar-gencarnya buat saya maksudnya. Jadi sempat nyari tuh waktu itu ada komik-komik terbitan lokal. Dulu ada era di mana, mohon maaf ya kalau salah, tapi saya seingat saya tuh ada era waktu saya SMA apa ya, itu udah ada komik lokal sebetulnya, tapi mereka masih pakai nama pena Jepangan lah. Jadi kayak wah ini masih, saya tahu ini orang lokal gitu yang ngerjain, tapi namanya kok gini gitu. Terus saya tahu kalau itu nama pena sih sebetulnya. Nah di tahun 2010-an itu waktu saya ngantor di agensi iklan Jakarta itu, sebenarnya saya udah mulai hunting-hunting juga, hunting lagi lah komik-komik yang buatan komikus lokal gitu. Nah waktu itu Koloni itu sebagai penerbit yang sudah ada di kepala gitu. Oh ini penerbit yang nerbitin komik lokal nih kayak gitu. Waktu itu saya udah mengenal judul-judul terbitannya Koloni itu. Tapi yang paling saya inget tuh punya Alfi Zakir, Alfitri yang Vineta. Vineta apa bukan ya Pi? Pokoknya Vineta lah kalau nggak salah itu, bareng sama teman-teman dua warna, studio dua warna apa dwi warna. Pokoknya saya beli itu terus saya terperangah. Wah ada nih komik Indonesia sekeren ini kayak gitu. Lanjut tuh gara-gara itu ke trigger buat cari yang lain, nemu Garudayana Isyuniarto. Terus ada Cermin Putih Fahreza Octavio. Ada satu SR6 Mato waktu itu. Pokoknya mereka itu senior yang sudah duluan berkarya. Jadi pas sudah saya liatin, ada punya Alpha apa ya, Creator of Jade kalau nggak salah. Pokoknya ada beberapa judul yang udah duluan terbit, dan wah setelah tahu ternyata itu bikinan orang lokal yang usianya nggak jauh gitu dari saya. Itu menggebu-gebu lah waktu itu 2010 itu peristiwanya. Makanya ketika Toto nawarin ini ada sayembara komik dari Koloni gitu, namanya kompilasi Koloni Jagoan. Ikutlah saya. Jadi itu ceritanya gini, Koloni itu bikin sayembara komik yang nantinya akan diterbitkan barengan satu bundle, isinya 3 judul gitu. Itu udah ada di klausul depan, jadi kayak kita udah tahu oh nanti bakal dibarengin sama judul-judul lain nih kayak gitu. Diusahakan one shot atau pilot, jadi nggak langsung, sebetulnya malah pilot malah yang diusahakan. Jadi diusahakan bikin pilot supaya nanti kalau ratingnya bagus, di votingnya bagus, diterusin jadi series kayak gitu. Waktu itu saya ikutan tuh. Nah ini yang menarik nih, saya majuin konsep The Dreamcatchers. Hari ini sebetulnya dari Dreamcatchers ini, selain saya bahas sejarahnya, adalah saya pengen bahas tentang yang sekarang tuh sering banget dipertanyakan sama teman-teman komikus yang lain gitu, tentang idealisme dalam berkarya. Nah ini sebetulnya agak-agak saya bingung juga ya. Soalnya kalau dalam idealisme itu kan sekarang seolah-olah diadu sama pasar. Jadi ada idealisme versus pasar. Nah ini saya bingung nih kalau udah kayak gitu. Karena menurut saya itu nggak bisa diadu. Itu jadi kayak ngadu ayam sama penggorengan. Masih deket ya. Ayam sama lemari. Jadi dua barang yang berbeda gitu. Harusnya ayam sama ayam lagi gitu. Atau ayam sama banteng, minimal itu sama-sama hewan. Karena pasar itu merupakan instrumen dalam idealisme menurut saya, atau sebaliknya, jadi bisa saling silang, dan itu nggak usah diadu karena itu bahasanya sangat berbeda. Nah idealisme nggak apa-apa asal ada pasarnya, mana ada meme seperti itu jadinya, karena memang bukan nggak usah diadu, itu kan beda prinsipnya. Nah ini yang pengen saya bahas di The Dreamcatchers ini. Kenapa?
Ya karena komiknya di Dreamcatcher. Saya mau cerita resume Dreamcatcher dulu ya. Jadi tahun 2006 saya itu realize di satu angkatan tuh ada yang ulang tahunnya barengan. Jadi sama-sama 14 April tuh. Jadi ada teman saya Cukong, ada teman sekelas juga Rangga Muslim, saya. Tapi itu udah dari tahun 2004 tahunnya. Nah di tahun 2006 si Rangga ini bikin bikin band, terus lagi bikin video klip. Nah saya jadi kenal karena saya bikin ilustrasi untuk cover albumnya. Saya jadi tahu kalau vokalisnya dia, Ai ini juga lahir di tanggal yang sama. Terus mikir, wih keren nih ada 4 orang lahir di tanggal yang sama. Ini kalau jadi ide cerita apa ya kayak gitu. Nah itu dari situ sebetulnya idenya. Sangat simpel, maksudnya kalau ngomongin inspirasi dari mana, itu dari seperti itu inspirasinya. Bener-bener muncul gitu aja karena merasa unik. Ada keunikan, ada 4 orang lahirnya barengan. Ini kalau dikoneksiin gimana ya kayak gitu. Nah terus lahirlah sebuah ide, ada 4 orang yang terkoneksi di dunia mimpi karena mereka lahirnya barengan, tapi tidak pernah saling ketemu di dunia nyata. Itu sangat-sangat kasar waktu itu idenya. Jadi benar-benar nggak ada belum sampai jauh lah. Pokoknya baru keluar sesimpel itu. Mungkin ini disebutnya kalau di film logline kali. Di penulisan cerita logline. Logline itu kan bukan premis ya. Kalau premis kan strukturnya itu karakter pengen mencapai sesuatu harus melalui rintangan ini kayak gitu. Jadi C plus O plus G. Jadi karakter melalui obstacle mencapai goal. C-nya karakter, O-nya obstacle, G-nya goal. Itu basic dari premis. Jadi pasti sesederhana apapun premisnya, segampangannya, sebodoh apapun lah ceritanya, premisnya seperti itu. Kemarin juga saya gara-gara nonton bukan wawancara, live IG-nya Raditya Dika sama Ernest tuh. Ditanya bercandaan gitu sama Ernest, ya Radit tuh bilangnya, terus tutorial lu masak air itu apa premisnya kayak gitu, gara-gara Radit bikin konten tutorial masak air. Ternyata ada juga premisnya, dibecandain gitu sama Raditya Dika. Premisnya ya ada Radit mau masak air, rintangannya goblok, jadi dia nggak bisa masak air gitu. Makanya dia bikin tutorial, ya itu bercandaan. Tapi kira-kira bisa seperti itu susunan dari sebuah premis. Nah, The Dreamcatchers belum sampai premis waktu itu idenya, tahun 2006. Baru sampai logline, baru sampai keunikan sebuah ide. Wah, ini kayaknya ada cerita kayak gini bagus nih, kayak gitu. Nah, waktu itu pas kuliah tahun 2006 tuh saya kelas berapa ya? Tingkat 2. Itu udah dapat kuliah, kalau nggak salah namanya, semoga nggak salah ya, namanya psikologi persepsi. Jadi waktu itu udah membahas teori-teori tentang personality, macam-macam lah. Jadi kayak pencitraan setiap karakter, nah kayak gitu-gitu. Itu kemudian saya kejar ilmunya dengan membaca buku-buku mengenai itu gitu. Ada bikinannya Pak Sigmund Freud, ada C.G. Jung, segala macam. Jadi dari situ saya dapat data-data yang sebetulnya sangat random, belum ketemu sama ide yang tadi. Jadi itu ada data, ada ide. Jadi itu random, tidak saling berhubungan. Nah, tiba-tiba ketika ada ide tadi, terus ada data tadi, saya pikir ini kayaknya bisa digabung deh. Bagaimana sebuah 4 orang ini mengejar mimpi buruk di dalam mimpi seseorang gitu, dan baru tahu kalau mimpi buruk itu sebetulnya disebabkan oleh rasa penyesalan orang itu, orang yang sedang bermimpi. Penyesalan itu hanya bisa dibayar ketika dia minta maaf apa segala macam, tapi tidak bisa, dia harus minta maaf dengan subconsciousnya dan harus dibantu oleh 4 orang ini, 4 orang The Dreamcatchers ini ceritanya. Simple sebetulnya, jadi waktu itu belum ada ceritanya, jadi baru sampai segitu. Nah, tahun 2010 setelah mengendap hampir 4 tahun lah ya, hampir 4 tahun itu, terus ada momen di mana saya harus mengkaryakan itu, yaitu tadi di sayembara kompilasi Koloni Jagoan. Saya pengen ngeluarin itu, dan waktu itu nggak ada pikiran seperti ini harus sesuai selera pasar, ini idealisme atau bukan, nggak ada. Kenapa? Ya karena itu karya pertama, jadi saya nggak ada pikiran ini idealisme saya, nggak kepikiran apa-apa. Ya bikin aja yang ada di kepala, dan
saya lagi mau dan saya mampu. Dua hal itu, mau dan mampu. Langsung saya ajuin itu di bentuk proposal. Jadi waktu itu ceritanya gini, si kompilasi Koloni Jagoan itu ketika sayembara dibuka ya, itu udah ada semacam kayak persyaratan. Jadi silahkan ngirim, nih apa yang saya ingat aja ya. Jadi kirimkan submission kit istilahnya. Jadi ada judul, ada premis apa logline lah ya. Terus ada sinopsis cerita, terus ada desain karakter, sama 5 halaman sampel komiknya. Boleh random tuh, tapi banyakan 5 halaman pertama. Jadi boleh random sebetulnya, boleh 5 halaman terbaik mungkin kalau ada yang udah ngerjain. Nah waktu itu halaman yang di halaman waktu itu masih proposal dikirim aja. Jadi itu submission kitnya, itu komponennya itu saya kirim lah The Dreamcatchers. Toto ngirim yang sekarang jadi komiknya dia di Ciayo, Prajurit Dewa, waktu itu buat sayembara tuh. Nah terus karena masih saya sering pulang Bandung bolak-balik, jadi sering koordinasian tuh sama si Toto. Waktu itu sebetulnya saya udah hampir resign, jadi saya udah masa-masa di Jakarta itu udah di masa ujung ya, masa akhir kerja gitu. Saya udah ngajuin resign di tengah-tengah sebetulnya, di tengah tahun. Pas akhir-akhir tahun saya memutuskan untuk pindah ke Bandung lagi gitu. Nah terus berkarya bikin komik ini ya, waktu itu udah ada tabungan lah ya ceritanya. Jadi udah nabung, masih ngerjain ilustrasi novel juga, sama ya ini bikin komik The Dreamcatchers ini ceritanya bareng sama Toto bikin Prajurit Dewa. Jadi waktu itu kayak semacam ya teman berkarya lah. Akhirnya masing-masing bikin submission kit, kirim tuh, dikurasi. Pas dikurasi, setelah selesai kurasi tuh keluar pengumuman siapa-siapa saja yang terpilih. Dan waktu itu seingat saya sih sudah dipilihkan backnya ya. Jadi semacam back 1 gelombang pertama lah ya. Gelombang pertama itu ada 3 komikus, si A, si B, si C gitu. Nanti kompilasi kedua, itu kompilasi pertama ya, kompilasi kedua si A, si B, si C kayak gitu. Jadi udah diumumkan waktu itu sama Koloni di fanpage-nya, atau dulu belum ada fanpage di Facebook lah, tapi dulu bentuknya account. Jadi belum ada fanpage. Seingat saya belum ada ya, itu tahun 2010. Jadi diumumkan nih atau lewat email ya kalau nggak salah, email atau fanpage ya, email sih kayaknya. Pokoknya waktu itu saya zaman masih Yahoo Messenger tuh. Jadi saya sama Toto ya eman. Ini punya saya keterima nih, punya saya juga ya kayak gitu. Jadi masing-masing keterima. Terus di situ sudah ditentukan porsi sama koloninya. Katakanlah penerbitan pertama, kompilasi pertama itu ada 3. Si A ini dapat 50 halaman, si B 50 halaman, si C 70 halaman kayak gitu kan dulu. Sekitar 170 sampai 180 halaman tuh satu buku. Itu inget banget tuh waktu itu. Nah, saya pas pengumuman itu The Dreamcatchers itu masuk di penerbitan yang pertama, penerbitan kompilasi yang pertama bareng sama komiknya Muklis Nur, judulnya Fata Morgana. Satu lagi punya Ismail sama Galih waktu itu, judulnya Lamia Indonesia, itu tahun 2010 akhir lah, Agustus Septemberan. Nah jadi waktu itu udah ada pengumuman itu kan, wah punya saya dapat porsi 50 dapat porsi 70, yang lain 50 waktu itu. Dikirimkan langsung pengumumannya, ya benar lewat email berarti, oleh Mas Gupta Mahendra, waktu itu masih jadi editor Koloni. Jadi langsung dikabarin, Sweat kamu dapat 70 halaman, silahkan berkarya. Deadline-nya itu sebelum Natal, 24 Desember. Jadi ada waktu berapa tuh? September, Oktober, November, Desember, ya sekitar 4 bulanan lah. Kalau nggak salah September ya, sekitar 4 bulan atau 3 bulanan. Jadi waktu itu langsung start berkarya. Dan waktu berkarya beneran saya masih terbata-bata. Saya nggak tahu nyusun komik seperti apa, meskipun di kepala udah ada ceritanya. Terus saya bikin ide, karena waktu itu kan sebenarnya disyarati supaya bikinnya itu pilot. Pilot itu artinya chapter pertama yang berpotensi untuk dikembangkan jadi chapter kedua. Standar lah. Jadi kalau di Jepang juga seperti itu. Biasanya kalau di Jepang tuh pilot untuk magazine sana itu 60 halaman. Gede tuh lumayan 60 halaman tuh. Jadi
Satu chapter isinya segitu. Ada yang itu saya ingatnya kayak gitu sih kemarin. Jadi waktu ngobrol sama salah satu editor Jepang yang mengeditoriali saya di Nusa Five juga bilang begitu. Nah terus pas saya nyobain nyusun halaman ya, belum sampai ke situ. Saya masih mikirin konsep waktu itu. Saya nggak pengen itu tuh jadi beban saya si Dreamcatcher itu. Maksudnya saya nggak pengen itu jadi pilot. Karena nanti saya harus mikirin episode 2-nya, episode 3-nya. Saya nggak pengen sih. Jadi waktu itu pikiran saya ya udahlah terbit, tapi ya langsung tamat aja kalau bisa. Gimana caranya nggak usah ada beban gitu. Jadi nanti akhirnya ya twistnya di endingnya nanti mesti baca sih teman-teman sih, takutnya spoiler. Tapi intinya belum sampai sana ya. Saya pengennya kayak gitu dulu. Jadi saya pengennya tamat udah aja. Jadi saya nggak punya beban, nggak mau bentuknya pilot. Jadi saya putuskan untuk one shot. Nah terus saya mikirnya gini, kalau one shot isinya segitu banyak itu pasti jenuh. Maksudnya kalau panjang gitu saya harus mencacah bagiannya. Jadi supaya nggak satu utuh 70 halaman misalnya. Wah itu bisa kelenger sih saya juga gitu. Jadi pengennya tiap ada pembagian. Makanya saya bikinnya tuh per chapter, meskipun disuruhnya itu ya tadi one shot tadi, meskipun one shot saya pengennya ada chapter, ada bagian-bagian titik berhenti untuk bernafas dan ngasih value di tiap titik itu. Nah itu yang ada di pikiran saya waktu itu konsepnya. Akhirnya karena desain karakter, nah mungkin ini akan saya bagi ke bagian selanjutnya ya di podcast episode berikutnya, karena saya rasa ini sekarang membahasnya bebannya lebih ke yang tadi tentang idealisme sama pasar. Nah yang berikutnya nanti saya pengen bedah karakter. Nanti karakter akan saya bedah di podcast ketiga. Nah di sini saya pengen bahas waktu itu ketika saya memutuskan untuk ngambil per chapter, itu karena semata-mata karena saya ngerasa cerita yang akan saya bikin ini cukup berat. Berat itu artinya ini bukan cerita anak SMA, bukan. Ini cerita tentang 4 orang yang tidak saling kenal dan terkoneksi di dunia mimpi, mengejar mimpi buruk. Nah itu kan cukup kompleks secara gagasan juga. Saya harus mikirin coba gimana caranya memburu mimpi buruknya. Bentuknya mimpi seperti apa, konsep mimpinya. Yang kayak gitu itu harus ada di pertimbangan. Saya pertimbangan paling awal tuh, iya ya ini gimana ya. Saya sangat terinspirasi oleh film Waterworld. Itu yang main Kevin Costner. Jadi film jadul lah. Di situ waktu nonton film Waterworld ya premisnya ceritanya bukan premisnya lah, logline-nya itu ada seorang era world building-nya itu ceritanya semuanya air, karena waktu itu ceritanya di masa depan tuh kutub meleleh lah ceritanya kalau nggak salah. Pokoknya semuanya air aja. Nah Kevin Costner ini salah satu hunter yang tugasnya itu nyari junk, cari barang-barang bekas di dasar lautan karena dia manusia setengah ikan. Nah di situ yang saya kagum dari film Waterworld adalah ketika Kevin Costner ini naik kapalnya tuh bagus banget. Dan di kapal itu seolah-olah dia udah menguasai sekali sama kapal itu. Jadi ada sistem-sistem yang buat kita surprise. Ini berarti udah menguasai banget sama kapalnya dia yang tidak ada di develop di awal. Jadi tiba-tiba dia udah ahli di situ. Ini menginspirasi saya banget. Gimana ya caranya bikin cerita yang ketika orang masuk ke dalam komik itu, ya komik maksudnya, bikin komik yang ketika orang masuk ke dalam komik itu si karakternya udah melakukan serangkaian ritual yang orang tuh nggak dikasih tahu developmentnya. Jadi saya pengen ketika orang baca The Dreamcatchers itu orang tidak mempertanyakan, wah ini ada 4 orang udah kerja sama gimana cara nangkap mimpi buruk, terus ada istilah-istilah. Nah itu saya pengennya orang tuh masuk langsung kagum sama, orang ini udah bisa kerja sama, orang ini bagiannya ini, tugasnya ini, fungsinya dia ini, sifatnya dia seperti ini. Nah itu harus udah masuk, dan itu harus saya padatkan di chapter pertama. Bukan chapter pertama, pembagian pertama. Jadi ada 4 pembagian ya, ada 4 ya chapter sih sebetulnya, saya kasih judul chapter tuh. Nah akhirnya terus jadilah The Dreamcatchers itu. Saya akan bagi ke 4. Yang pertama itu harus kenyang dengan informasi bahwa orang-orang ini tuh udah ahli nangkap mimpi buruk. Berarti saya harus mulai di tengah-tengah cerita. Nah ini saya kebiasaan seperti itu. Saya jarang memulai satu cerita komik apapun itu yang didevelop dari nol. Agak-agak malas gitu. Saya pengennya orang udah mulai di tengah-tengah.
Kayak di Wanara juga, nanti saya akan bahas juga. Di Wanara itu masuk di tengah-tengah gitu. Udah ada background story yang panjang juga, dan ada potensi cerita ke depan yang panjang juga. Begitu pula di Dreamcatchers. Jadi waktu di Dreamcatchers itu tiba-tiba udah di tengah-tengah, dimana mereka orang 4 orang ini udah terbiasa nih ceritanya nangkap mimpi buruk. Berarti ini udah tugas kesekian lah. Jadi udah katam beberapa episode sebelumnya sih. Tapi nggak ada, nggak diceritain. Nah, ada satu rumus yang menarik sebetulnya ketika kita mendesain, merancang world building ya sebuah komik dan teknik narasi. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, teknik narasi. Ini buat teman-teman juga yang masih baru, ini sering banget saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Gimana sih caranya bikin satu komik yang world buildingnya itu rumit? Terus gimana cara mulainya supaya orang nggak bingung? Pembaca maksudnya, pembaca tuh nggak bingung. Kuncinya menurut saya seperti ini. Pembaca itu belum tentu butuh informasi world building. Jangan-jangan nggak butuh. Menurut saya sih, kalau menurut saya nggak butuh. Mereka tuh butuh ini keren ceritanya. Jadi nggak usah dikasih keterangan terlalu banyak gitu. Makanya waktu The Dreamcatchers itu masuk langsung action aja udah. Sambil berjalan saya tunjukkan, show istilahnya. Ada istilah tuh show don't tell. Tunjukkan, jangan kasih tahu gitu. Kalau kasih tahu kan dengan cara narasi, dengan cara deskripsi lewat balon yang kotak ya, bentuknya biasanya balon yang kotak panjang tuh. Saya menghindari itu, saya jarang pakai itu. Dan kalaupun saya pakai balon kotak itu untuk biasanya kayak monolog karakter. Jadi nggak saya pakai untuk menjelaskan world building. Ngerti ya maksudnya? Jadi kan ada dua tuh fungsi kotakan itu loh. Ya kalau di komik itu kotak bentuk balon katanya. Ada yang isinya tuh menjelaskan world building. Jadi misalnya Indonesia, negeri dengan 17.000 pulau lah, kayak gitu loh, panjang deskripsi gitu. Saya malas, saya jarang gitu, karena menurut saya belum tentu dia butuh, kecuali ada value yang memang harus disampaikan. Kalau nggak ada, sekedar informasi nggak usah menurut saya. Biarkan nanti sambil jalan, karena orang sebetulnya tidak usah dicekoki itu dulu, nanti jadi malas gitu. Mendingan masukin dulu ke ceritanya, bawa panik. Makanya di The Dreamcatchers tuh waktu mulai juga udah langsung setting di mana, apa segala macam. Nah, terkait dengan setting ini yang menarik sebetulnya. Waktu itu kan saya udah ngilustrasi novel banyak tuh. Ada berapa ya, 30-an novel sudah saya ilustrasi sebelum bikin komik ini. Hampir semua ilustrasi novel yang saya kerjakan tuh settingnya di London, di ya kota, bangunan-bangunan brick bata gitu loh. Nah, itu kemudian menginspirasi saya untuk membuat background di The Dreamcatchers. Akhirnya saya putuskan world buildingnya itu sangat rumit sebetulnya kalau di Dreamcatchers dipikir-pikir. Ada jenis mimpi. Settingnya itu ditentukan dari jenis mimpinya. Saya kasih nama contohnya. Waktu masuk saya sebelum mulai mengomikkan ya, saya bikin dulu world buildingnya standar lah. Kalau kita mau bikin komik dengan tema fantasi kan pasti kita bikin world building ya, istilahnya kayak dunia barunya. Saya bikin juga, saya tentukan dulu ini mimpi jenis ini. Mimpi yang kosong semuanya. Ini mimpinya namanya ini, saya kasih nama. Terus ini mimpi yang mimpi ini kalau kita lagi demam tinggi tuh biasanya kan mimpinya aneh banget tuh, nama mimpinya ini. Terus habis itu mimpi yang orang yang jahat banget seperti ini, karena kan ternyata ada penelitian otaknya orang yang jahat, yang suka nyiksa binatang, yang psikopat lah istilahnya, itu agak beda gitu bentuknya. Bukan agak beda, emang beda sama otak manusia normal. Jadi lebih kecil. Terus nanti sinapsis dari neuron di otaknya itu beda gitu dengan manusia normal kayak gitu. Itu gara-gara belajar tadi ya yang psikologi persepsi. Itu lama-lama nyambung semua. Jadi dari yang saya pelajari, logline yang sudah saya bikin, sama kebiasaan saya membuat ilustrasi kota dengan brick batu itu. Makanya langsung nyambung semuanya di The Dreamcatchers ini. Jadi kayak memang tidak sengaja. Akhirnya saya bikin lah itu world buildingnya seperti itu. Terus saya mikir nih gimana caranya ngasih tahu ini semua dalam chapter pertama berapa halaman ya? Kayaknya 20 lah. 20 halaman gitu. Tapi orang apakah harus tahu semuanya? Ini pertanyaan buat saya juga waktu memulai. Sebetulnya kalau kita bikin world building serumit ini, perlu nggak sih orang tahu semuanya? Kayaknya enggak deh. Orang tuh sebetulnya lebih ingin disuguhi, dicekoki sama keunikan sebuah cerita.
Jadi dia nggak terlalu perlu lah sebetulnya beritahukan semua world building yang udah kita bikin. Gue udah capek loh nih bikin setting fantasi ini, lu harus baca semuanya. Nah ini nih, hati-hati dengan penyakit ini gitu. Menurut saya ini agak-agak penyakit, karena nanti jadi bumerang. Si karya ini jadi kita bunuh gitu sebetulnya dengan penyajian yang berlebihan dari sebuah world building. Nah ini sebaiknya tidak begitu. Nah makanya nanti ini catatan juga ya buat teman-teman dan buat saya juga, nanti kalau saya bikin cerita dengan world building yang rumit, jangan terlalu banyak disuguhi di depan. Nah makanya The Dreamcatchers pun saya hindari gitu untuk melakukan itu. Jadi udah langsung aja si karakter ini ngapain, terjun langsung ngapain. Nanti teman-teman baca juga ya, kalau yang udah punya, yang belum punya bisa beli. Ini sekalian channel promosi sebetulnya. Nanti jadi masuk langsung udah action aja karakternya, sambil jalan mungkin sambil menjelaskan. Tapi saya pun menghindari sebetulnya untuk menjelaskan terlalu banyak, terutama untuk ngapain gitu kalau nggak ada hubungannya dan malah mengganggu porsi cerita. Jadi cerita itu kan ada porsi, ada bebannya. Misalnya di chapter ini saya cuma pengen ngasih tahu koordinasi mereka berempat dalam menangkap mimpi buruk. That's it. Saya nggak butuh ngasih tahu yang lain. Saya nggak usah ngasih tahu gimana orang bisa mimpi seperti ini. Saya nggak perlu kan. Kalau sampai itu saya masukkan, bebannya nanti jadi kacau. Karena tujuan saya, objection saya di chapter pertama adalah memberitahu koordinasi dulu. Ya sudah, itu saja. Kalau di susunan cerita, saya sering memulai dengan istilahnya hook. Hook itu kalau mulai itu tiba-tiba udah sesuatu yang langsung. Hook itu kan kait ya, nyantol gitu di leher pembaca supaya lu baca ini komik. Jadi jangan sampai dikasih sesuatu yang terlalu banyak informasi, alih-alih orang suka malah jadi antipati. Jadi kayak aduh malas, udah deh dilempar di bukunya. Padahal bisa jadi cerita di depan sangat menarik. Nah itu kita jadi membunuh karya kita di depan. Makanya di Dreamcatcher saya hindari itu. Saya pengen mulai ya sudah action aja karakternya, langsung masuk ke dalam cerita. Di situ langsung dijelasin tuh dalam bentuk adegan, nggak bentuk deskripsi. Jadi langsung aja beraksi, mereka dialog, jadi langsung tahu porsi-porsinya. Oh ini habis ini manggil ini, oh berarti ini tugasnya ini dong, kayak gitu. Habis ini berarti tugasnya ini. Selanjutnya seperti itu. Ada 4 karakter kan di situ. 4 karakter ini ya tadi terinspirasi. Nanti akan saya bahas khusus untuk karakter sih sebetulnya, tapi saya bocorin dulu di depan. Karakternya itu ada Profesor Stay, terus ada Rangga, ada Mr. Kong, ada Ai. Jadi ini nanti saya jelaskan ya di episode 3 tentang susunan 4 karakter. Tapi masing-masing ini ceritanya ada porsinya tersendiri dari sisi ability maupun dari background story, dan bagaimana mereka saling melengkapi satu sama lain. Nah itu udah saya tentukan dulu di depan tuh. Jadi nanti, kalau ada pertanyaan, mana sih yang harus dikerjain dulu, menyusun karakter atau membuat cerita? Nggak ada kepastiannya menurut saya. Harus ini, nggak ada. Itu gimana kita aja. Dan kadang-kadang itu kita mulai masing-masing dengan persentase yang kecil-kecil. Contohnya, ketika saya mau membuat Dreamcatchers ini, sebetulnya saya kalau dipikir-pikir karakternya itu masih 20% pengembangannya. Saya punya bekal 20% dari pengembangan karakter ini waktu nulis awal-awal tuh. Cerita juga mungkin ya nggak sampai 20 ya, mungkin lebih ya, sekitar 40-an lah ya. Belum sampai setengah, jadi saya belum melengkapi ini matinya kayak gimana, dulunya tuh siapa. Jadi Mr. Kong pun sampai hari ini nggak ada yang tahu itu pekerjaan dia apa sih sebetulnya. Nanti kalau saya bikin prequel baru ketahuan dia pekerjaannya apa. Tapi kenapa saya nggak beritahukan? Karena tidak penting. Jadi menurut saya nggak pengen saya memberitahukan sesuatu yang akhirnya jadi mengganggu porsi cerita itu. Nah saya nggak pengen seperti itu. Saya pengennya langsung flow aja sampai ke ceritanya, karena itu yang menurut saya dibutuhkan oleh pendengar, oleh pembaca. Makanya ketika nanti bikin cerita, bikin komik yang world buildingnya Anda anggap rumit, pikirkan lagi sebetulnya orang butuh nggak sih seperti ini, dijelasin semua. Kalau nggak usah, langsung aja masuk ke ceritanya. Toh nanti orang akan lambat laun mengisi itu dengan informasi sepotong-sepotong. Dan buat saya itu justru pentingnya. Karena banyak orang yang udah nyusun puzzle-nya lengkap, dikasihnya puzzle lengkap itu. Justru harusnya puzzle yang terbongkar, yang masih banyak bolongnya. Tapi bukan plot hole. Kan ada tuh yang plot hole tuh berarti kan tidak terpikirkan. Kalau kalau yang ini sudah terpikirkan dengan matang, cuman belum kita kasih tahu. Nah itu bedanya. Plot hole itu ada yang bilang plot hole itu belum di develop, benar.
Tapi buat saya plot hole adalah ketika konsep sebab dan akibat tidak ketemu. Jadi tiba-tiba ini begini, tapi nggak ada sebabnya, nggak ada developmentnya. Nah itu plot hole. Atau ini kayak gini terus depannya kok nggak dipakai, ini buat apa? Nah itu plot hole menurut saya. Jadi plot hole itu ketika konsep sebab dan akibat dalam sebuah cerita nggak ketemu. Jadi ada sebab nggak ada akibatnya, ada akibat nggak ada sebabnya. Nah itu buat saya jadi plot hole. Yang kedua tadi pengertiannya ya, jadi nggak lengkap gitu. Jadi kayak wah ini belum di-develop nih pasti, habis itu maksa. Nah itu sebaiknya jangan. Tapi again balik lagi, apakah perlu sih kita mendevelop sebuah world building sampai segitu rumitnya? Balik lagi ke keperluan cerita, perlu nggak? Kalau nggak usah. Kecuali kita lagi mau bikin game Final Fantasy, itu aja harus tim yang segitu gede gitu, masing-masing ada porsinya, ngerjain ini sampai jadilah world building yang segitu ciamik lah, segitu bagus gitu. Kalau kita misalnya ngerjain sendirian, Anda rumusnya seperti ini yang saya pakai ya, jangan asik sendiri. Karena kalau kita udah asik sendiri, kita jadi nggak tahu gitu. Padahal jadi kita nggak tahu untuk menceritakan. Karena kita sebetulnya membuat satu karya kan untuk kita presentasikan ya, untuk kita buatkan karyanya, untuk orang menikmatinya. Nah begitulah, itu rambu-rambu saya ketika saya membuat karya saya, apapun itu, terutama The Dreamcatchers ini. Karena dari awal ini rumit. Dan ketika dikaryakan, ya sudah, saya pikir yang penting orang itu menikmati dulu ceritanya. Soal world building, nantilah, yang penting ini dulu aja secuplik. Kan biasanya ada yang ambisius tuh, padahal itu karya pertama saya, jadi saya udah sadar gitu, terkait kebutuhan pasar seperti apa. Karena ada orang yang ya mengabaikan itu, padahal nah itu balik lagi ke sekarang ke adu antara idealisme dan pasar, karena nggak nyambung. Jadi idealisme tuh itu bagian idealisme, sekarang kita bedah. Idealisme dalam berkarya, The Dreamcatchers, apakah itu idealisme saya? Saya nggak tahu, karena saya nggak tahu idealisme waktu itu, nggak mikirin. Jadi saya cuma mikir ini karya harus jadi, saya pengen orang tuh terkesima dengan karya ini. That's it. Saya cuma punya rambu-rambu itu. Dan buat saya idealisme itu tempatnya macam-macam kan, struktur dari sebuah karya kan macam-macam. Ada idenya, ada penceritaannya, ada gambarnya. Gambar tuh diturunin lagi, ada gaya ilustrasinya, ada bentuk panelnya. Nanti kalau udah sampai ke produk, ada bentuk komiknya, fisiknya seperti apa. Ngomongin idealisme, jangan-jangan itu lagi. Jangan-jangan yang dimaksud gaya penceritanya ini idealis banget nih, nggak ada ya kayak sebelumnya. Jadi seolah-olah narasinya kalau idealis itu harus beda sama yang umum gitu. Nah ini jangan sampai keliru menurut saya sih. Jadi tadi kayak ngadu ayam sama lemari, nggak ada hubungannya. Karena idealisme itu ya yang kalian suka apa. Kalau saya ini apakah idealisme saya bodoh amat, karena menurut saya yang penting saya pengen mempresentasikan karya ini. Kalau orang menganggap waktu itu ketika The Dreamcatchers keluar, jujur aja banyak yang komen, wah ini baru ini komik Indonesia kayak gini bentuknya, macam-macam tuh, termasuk Mas Gupta waktu itu komen. Ketika dia mau memilih The Dreamcatchers sebagai masuk di penerbitan kompilasi yang pertama, itu katanya sempat ya ada, bukan berdebat lah istilahnya, kayak sempat masa ini kan nggak, ini aneh ini komiknya, nggak kayak manga, nggak kayak. Jadi mereka butuh ini kan sebetulnya slot yang mirip sama satu karya yang sudah terbit duluan, standar itu. Jadi katakanlah gini, yang paling laris lagi romance, ini yang mirip, ada konten romansnya banyak, ini dong masukin supaya, karena udah ada data sebelumnya yang ini laris, jadi ini ya 50% bakal laris lah. Kalau Dreamcatchers itu dianggap baru semuanya, jadi dari gaya gambar katanya waktu itu, bukan omongan saya nih, jadi dari ceritanya Mas Gupta, gaya gambarnya beda, ceritanya beda, temanya juga agak nyeleneh gitu sebetulnya. Nah, apakah itu dikategorikan idealis? Nah, itu saya nggak ngerti apakah itu idealismenya saya. Nggak ada jawabannya, saya nggak tahu. Yang saya cuma tahu itu karya yang mau saya rilis gitu. Bahwa kemudian nanti nggak ada pasar yang menyambut, kalau saya nggak percaya sih itu sih. Selalu ada pasar. Jadi kita mau bikin apapun tuh pasti ada yang suka. Tinggal banyak atau enggak. Nah, mungkin itu jangan-jangan yang
disebut-sebut orang antara idealisme dengan pasar, karena buat saya nggak nyambung gitu. Kalau idealisme saya ternyata laris, berarti idealisme nggak idealis gitu. Nah itu kan agak-agak aneh. Yang paling penting sebetulnya kita memenuhi kriteria-kriteria yang sepatutnya disukai orang apa tidak gitu. Ada yang komik yang memang dia udah masuknya ke ranah seni misalnya, ya sudah, dia memang kan komik sebetulnya juga bagian dari kesenian. Penikmatnya itu ya sudah, mendingan sedikit tapi gandrung sama karya itu, istilahnya niche market, daripada banyak tapi bias gitu. Kalau saya milih seperti itu sih waktu awal-awal berpikirnya, maksudnya sampai hari ini sih dipikir-pikir. Jadi kalau saya mau bikin yang memang unik secara tema, ya udah itu aja nggak apa-apa. Tapi saya nggak pengen yang terkesan menghamba banget sama keperluan pasar. Misalnya pasarnya maunya seperti ini, saya harus begini. Tergantung, kalau memang saya lagi butuh bikin IP yang begitu, saya akan melakukan itu. Tapi untuk The Dreamcatchers enggak. Jadi waktu itu saya cuma pengen karya ini terbit, that's it. Nah waktu itu, dan alhasil ketika diterbitkan dengan konsep yang rumit tadi, tapi saya sajikan dengan ringan sebetulnya, karena fokusnya saya di background karakter, nggak di world building, itu hanya pelengkap. Itu tujuan saya memang. Jadi saya nggak pengen, kan saya lagi mau ngomongin value, kalau saya ngomongin world building doang, jadi value-nya kurang gitu. Saya pengennya yang dekat sama pembaca ya karakter ini. Jadi karakter ini saya develop, masing-masing punya background yang seperti apa, yang relate apa enggak sama pembaca. Itu sih sebetulnya yang saya kedepankan. Makanya ketika akhirnya terbit tuh gelombang 1, si Koloni Jagoan 1, saya akhirnya terbit. Agak lucu sebetulnya, waktu itu kan dikasihnya 70 halaman. Tapi itu saya telepon Mas Gupta waktu itu, Mas ini kayaknya nggak cukup gitu, kalau 70 boleh nggak extend sampai akhirnya 81 halaman. Dihitung-hitung gitu sama dia, oh boleh, ya udah, saya akhirnya push sampai ke 81 yang sekarang. Kalau nggak salah 81 deh, coba dihitung lagi aja. 81 halaman tuh saya kirim, akhirnya terbit tuh bareng sama Fata Morgana Muklis Nur, 50 halaman kalau dia, kalau nggak salah. Lamia Indonesia punya Mail sama Galih juga 50, nah punya saya 81. Terbitnya itu, nah makanya saya sebut, saya jadi profesional, anggapan saya itu 2011, karena terbitnya itu waktu itu Maret 2011 si The Dreamcatchers ini. Karena waktu itu sebetulnya awal tahun, tapi ya nggak tahu lah kenapa di Koloni mundur sampai bulan ketiga itu Maret rilis loh The Dreamcatchers. Nah akhirnya bikin polling, apa istilahnya ya polling waktu, tapi pollingnya manual. Kalau sekarang di Facebook kan ada feature polling ya, jadi kalau kita bikin polling itu langsung udah ada, kita masukin permutasinya apa aja. Ini enggak, waktu manual. Ini ada The Dreamcatchers, dibikinin notesnya, dikasih sinopsis, terus silahkan komen gitu, terus dihitung dari jumlah like. Waktu itu belum ada share deh kalau nggak salah, jadi cuma punya ada like sama komen gitu, semuanya dibikinin. Yang kompilasi Koloni Jagoan 1, The Dreamcatchers, terus Lamia Indonesia sama punya Muklis Fata Morgana waktu itu. Dan alhamdulillahnya The Dreamcatchers ini ya tadi mungkin karena unik kali ya, jadi langsung banyak yang komen ini aja yang disuruh lanjut gitu. Orang ya malah suruh lanjut gitu, orang saya udah tamatin gitu kan. Kalian akan tahu tamat atau enggak kalau baca komiknya lah, pokoknya itu pasti tamat, itu orang endingnya begitu. Nah itu terbit tuh waktu itu, jadi udah di polling ternyata banyak yang minat itu, jadi kayak ini aja kayak gitu. Nah waktu itu cukup membuat saya kaget gitu. Oh ternyata bukan cuma saya yang kaget ya, sama Mas Gupta bareng-bareng. Jadi waktu itu pas ngobrol, wah kita tuh sok tahu Sweta. Jadi waktu itu Mas Gupta bilang gitu sih, di pikirannya yang kayak gini kan baru nih, nggak ada pasarnya, ternyata ada. Jadi kadang-kadang kita tuh jangan, sebaiknya ya setelah dari situ tuh pelajaran yang saya ambil, kita tidak usah mendahului pasar ya. Jangan mendului penilaian pasar, bahwa kemudian kita mereka-reka, merancang atau mengira-ira itu sah, tapi kalau sampai ngekill ide kita hanya gara-gara rancangan kita asumsi kita, wah ini kayaknya nggak bakal laku, terus nggak dibikin, wah salah juga gitu. Bikin aja dulu, lempar. Yang paling penting sebetulnya ya tadi, fokusnya jangan sampai salah. Fokusnya kalau saya selalu perkuat karakter, karena itu akan ngasih value. Orang jadi lebih relate gitu, ketimbang fokus di world building. Nah itu sih, kalau ya biasalah gatel, kalau kreator fantasi biasanya tuh gatel banget. Ini sih udah capek loh bikin world building ini sampai detail, sama dia yang bikin bahasanya serumit-rumitnya.
Lord of the Ring aja dia tetap butuh The Hobbit gitu untuk memulai karyanya gitu, yang sangat ringan sampai kemudian diekspand sampai ke Silmarillion yang segitu rumit, kok segitu kompleks world buildingnya. Begitu pula di Game of Thrones gitu, yang sebetulnya itu sangat kompleks, tapi kenapa dimulainya di era itu? Ya memang keperluannya beda-beda. Again, fokus di karakter, itu catatan buat saya. Nah, nextnya saya pengen kita membahas karakter, karena di The Dreamcatcher itu multiple karakter, jadi dia nggak cuma nggak satu gitu ya angle-nya, jadi ada banyak gitu. Nah, mungkin ini sih catatan buat teman-teman catatan dari saya yang mungkin teman-teman bisa ambil hikmah gitu dari di balik dapur The Dreamcatcher chapter 1 ini masih nanti. Jadi episode 3 ini kita coba bedah karakter ya. Semoga nggak terlalu bertele-tele seperti sekarang ya, ini sampai hampir 50 menit. Semoga nggak bosan. Nah, ini saya dibantu oleh teman-teman dari suarabaik.id. Nanti jadi untuk edit ini ya, mastering si suaranya biar ada musiknya segala macam, ini udah dibantuin. Nanti podcast ini juga bisa dinikmati di sana di suarabaik.id. Di situ ada podcaster lain yang kontennya juga nggak kalah bagus lah dari yang Comic Sense. Jadi itu aja. Nanti kita sambung di episode ketiga tentang karakter di komik The Dreamcatchers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini didukung oleh monkeymelody.com dan menjadi bagian dari suarabaik.id.